Namanya Syahrul. Syahrul. Iya, Syahrul. Asli. Aslinya Sulawesi Selatan, tapi tinggal di Sulawesi Tenggara, merantau ke Sulawesi Tenggara. Oke. Sejak tahun berapa ke Jogja? Tahun ke Jogja 2018 awal. Ya, 18 awal setelah lulus. Bagaimana awalnya kok bisa memilih merantau ke Jogja? Kaget juga sih waktu itu, kan dikabari sama sepupu kan, Jamal. Katanya Jogja menarik gitu, hanya untuk mengembangkan kreativitas diri gitu. Dalam hal belajar misalnya. Akhirnya dari ajakan itu kemudian muncul kesimpulan ya udahlah ke Jogja aja gitu. Kayaknya memang menarik di sana. Awalnya kayak gitu karena diajak ya. Berarti diajak si Jamal gitu. Iya, diajak sama Jamal sebenarnya awalnya. Berarti awalnya nggak ada niatan untuk kuliah ke Jogja gitu. Sebenarnya lebih tepatnya dulu pengen kuliah di Jawa gitu, tapi nggak ke Jogja gitu, tapi Jawa, pada umumnya Jawa gitu. Yang penting Jawa. Yang penting Jawa gitu. Tapi kebetulan ada Jamal. Ada sepupu di sini, ya udah ke Jogja aja. Selama di Jogja, biaya hidup kerja atau dari orang tua? Ya, selama di Jogja ini untuk kayak pembayaran kuliah, terus lain-lain mungkin masih dari orang tua ya. Tapi sembari ya ada kerja dikit gitu. Setelah kamu tinggal di Jogja, apa pendapatmu tentang Jogja? Ya, sekarang agak menarik sih menurutku karena 2018 awal itu kan belum ada Covid ya. Jadi suasana Jogja yang benar-benar terasa suasana kota pendidikan gitu. Tapi makin kesini masuk suasana Covid, kena ini kena itu, akhirnya kan sekarang Jogja menjadi sepi. Kemudian banyak juga sesuatu yang aku jengkel gitu karena bukan lagi kota pendidikan gitu. Yang awalnya ekspektasiku mungkin terlalu tinggi ke Jogja ya sebagai kota pendidikan, sekarang kan berubah arah menjadi kota TikTok, Reels dan lain-lain gitu. Setelah kamu di Jogja, apa yang membedakan antara Jogja dengan daerahmu? Oh, banyak sekali kalau itu, banyak sekali perbedaan. Mungkin kalau di kampung saya di sana, mungkin secara pengetahuan logika dan lain-lain itu kurang banget ya didapat. Mungkin lebih ke mistik-mistik gitu. Namun bedanya di Jogja, kita mudah mendapatkan pengetahuan, kayak ngopi ya dapat lagi itu. Jadi memang mudah untuk menggali hal-hal yang baru gitu. Terutama ini ya, sumber pengetahuan, buku-buku, teman untuk diskusi. Betul, teman diskusi banyak, kemudian buku-buku murah, dan ya pantaslah dinamakan kota pendidikan dulu. Apa pelajaran yang kamu dapat selama bergaul dengan lingkungan budaya dan orang Jogja? Banyak sekali sih, soalnya orang-orang Jogja di sini terkesan memang baik gitu, fleksibel gitu. Jadi nggak ribet, menghargai orang, mudah menghargai orang gitu. Jadi senang juga, pengen lebih lama lah di Jogja gitu. Apakah selama di Jogja berkesempatan kuliah? Ya, selama di Jogja mungkin udah 3 kali ya pindah kampus ya. Terakhir ini UIN Sunan Kalijaga. Ya, awalnya 2018 kan daftar di UIN gitu kan, tapi nggak lulus. Ya udah ke Kediri. 2019 balik lagi ke Jogja, daftar lagi di UIN, nggak lulus lagi. Akhirnya daftar ke kampus, ada kampus di Jombor sana, ambil ekonomi, sekaligus daftar di proklamasi ambil administrasi publik gitu.
Nah, tahun 2020 akhirnya masuk ke UIN gitu. Akhirnya keterima di UIN gitu. Emang niatnya sih mau kuliah di UIN gitu, nggak tempat lain gitu. Berarti sebelumnya sempat kuliah di dua kampus itu. Sebelumnya sempat kuliah di dua kampus. Kenapa bisa-bisanya sekaligus ambil dua kampus? Ya gimana ya, menurutku waktu itu karena aku gagal masuk di UIN ya. Akhirnya muncul kayak ya udahlah sekaligus dua aja gitu, biar kayak apa ya, mungkin karena aku kecewa juga ya karena awalnya nggak diterima 2019. Akhirnya yang ngambil kesimpulan ya udah kalau sekali kuliah aja langsung dua kampus dah kayak gitu. Kemudian akhirnya lulus di UIN 2020. Iya benar. Jurusan Jurusan filsafat. kenapa pilih filsafat? Sebelumnya kan aku kuliah 2019 itu ambil ekonomi kan. Kemudian ambil administrasi negara di proklamasi. Menurutku aku belum cukup kuat kalau misalnya nggak dibarengi dengan filsafat gitu. Dengan pemikiran metode pemikiran filsafat gitu. Ya udah akhirnya masuk filsafat. Dan memang tertarik karena rata-rata seniorku di Jogja itu memang filsafat gitu. Apa pengalaman paling menarik dan mengesankan selama kuliah di UIN? Entah itu percintaan, dikerjain dosen atau apa? Kalau percintaan sih masih belum ya kalau di UIN. Tapi yang menarik itu karena dengan aku di UIN akhirnya aku kenal banyak organisasi gitu. Kayak organisasi ekstra, GMNI dan lain-lain gitu. Sanggar, masuk ke sanggar gitu. Ya menurutku salah satu yang sangat menarik dalam hidupku yaitu banyak berkecimpung di organisasi-organisasi yang ekstra. Jadi ada wadah untuk mengembangkan diri. Betul. Nah sekarang itu kita butuhnya skill ya menurutku ya, skill dan pengetahuan gitu. Nah wadah-wadah ini organisasi-organisasi ekstra UIN ini benar-benar menurutku memberikan wadah itu gitu, wadah yang dibutuhkan mahasiswa gitu untuk berkreasi, mengembangkan kualitas diri gitu. Kalau pengalaman yang kurang enak selama kuliah di UIN? Pengalaman yang kurang enak mungkin di kemarin sih kejadiannya 2020 ke 2021 itu semester 2 ya. Itu kan ada konflik dikit sama dosen gitu mengenai tentang nilai. Ya itu menurutku sangat tidak mengenakan bagi mahasiswa ya. Maksudnya kita pengen dosennya itu ngerti ke mahasiswanya, bukan cuma kita yang pengertian ke dosen gitu. Sama-sama mengerti gitu, biar komunikasi antara kita itu nggak sampai sekarang kayak aku dan dosen pihak sebelah, pihak UIN gitu. Karena menurutku konflik itu akan akan berkepanjangan gitu. Walaupun hanya persoalan nilai ya. Sebenarnya aku nggak terlalu mempermasalahkan tentang nilai gitu, tapi apa ya, identitas UIN gitu loh. Kita udah punya ekspektasi tinggi tentang UIN, tapi kok dosennya kayak gini gitu. Itu yang mungkin semoga aku aja yang ngerasain itu ya, anak-anak yang lain nggak usah gitu. Karena kacau kalau anak-anak yang lain ngerasain itu gitu. Sempat ada konflik dikit sama dosen UIN gitu. Konfliknya itu gimana? Konfliknya itu ya ini sih tentang kehadiran gitu, tentang tugas-tugas. Kirainnya pihak dosen ini aku jarang masuk, jarang ngumpul tugas, padahal enggak gitu. Aku masuk hanya mungkin absennya ketutup gitu sama chat-chat gitu. Akhirnya aku dikira nggak absen lah. Terus tugas juga aku banyak ngumpul, tapi dikira aku nggak ikut berpartisipasi gitu dalam kelas dia, dalam ngumpulin tugas gitu. Padahal enggak. Aku kan selama di Jogja ini kan emang jaringan juga nggak terkendala gitu kan. Masa tugas aja tuh menurutku nggak terlalu sulit gitu untuk dikerjain. Jadi menurutmu dosen itu harusnya paham apa yang dilakukan mahasiswanya di luar kelas, bukan hanya dilakukan mahasiswanya dalam kelas? Ya benar, karena apa ya, selama ini kan kita apalagi masuk di era online ini ya, mahasiswa memang gimana ya, maksudnya kita harus sama-sama pengertian lah gitu kan. Mahasiswa juga kalau misalnya dosen punya kesibukan ya mahasiswa juga punya kesibukan gitu. Kita kan juga membayar gitu kan. Harusnya yang dilihat tuh apakah mahasiswanya itu berkembang
berkembang walaupun tidak masuk kelas misalnya, Hmm. atau jangan-jangan malah yang tidak berkembang itu yang rajin masuk kelas itu maksudnya. Bisa jadi kayak gitu. Nah, dari situlah makanya aku pengen, bukan cuma aku mungkin yang pengen itu ya, kita saling pengertian sih menurut aku kayak gitu. Komunikasi harus dilancarkan gitu antara mahasiswa dan dosen, apalagi di era sekarang kan kita nggak pernah ketemu dosen gitu ya, cuma lewat virtual aja. Jadi Oke. ya harus ada kayak membangun kekeluargaan gitu, bahkan dalam ruang kelas ya menurut. Menurut kamu bagaimana pelayanan kampus UIN selama ini? Dari segi fasilitas atau metode pengajaran dan sebagainya. Kalau fasilitas, mungkin fasilitas UIN memadai ya, tapi memang karena suasananya sekarang masih on gitu kan, masih virtual, jadi kita belum rasain itu ya. Selain itu kan ada data dari dari kampus gitu ya. Menurutku UIN cukup berkompeten lah dalam hal ini gitu, dalam hal fasilitas dan lain-lain gitu. Apa harapan kamu untuk kampus UIN ke depan? Harapan untuk kampus UIN ke depannya ya cukup menarik. Harapanku ya apa ya, struktur struktur dari UIN itu sendiri diperbaiki gitu. Karena sejauh ini banyak sekali keluhan dari mahasiswa UIN gitu. Kemarin kan sempat demo lagi gitu kan dalam waktu dekat ini. Nah, kita pengennya UIN mengambil kebijakan yang benar-benar tidak merugikan mahasiswa gitu. Karena banyak mahasiswa yang merasa dirugikan dengan keberpihakan UIN gitu. Ya apa ya? Kita mahasiswa bukan pengen menyalahkan UIN, pihak UIN, enggak gitu. Kita justru senang kalau UIN benar-benar mengontrol mahasiswanya gitu kan, tidak membebani mahasiswa dalam hal pembayaran misalnya UKT dan lain-lain gitu. Karena jujur teman kemarin ada yang sempat kayak keluar dari UIN, ada yang sempat cuti dari UIN karena biaya kuliah memang tidak memadai gitu, apalagi sekarang online gitu kan, virtual. Harusnya ada sedikit sifat kekeluargaan dibangun gitu, biar tahu gitu kan, oh ini anak-anak UIN ternyata masuk ke UIN punya ekspektasi seperti ini, jangan sampai diberatkan dengan biaya-biaya pendidikan gitu. Ya, harusnya ada keseimbangan antara pelayanan dengan biaya yang diminta. Betul banget, itu harus ada keseimbangan di situ. Karena kalau seperti ini kan virtual, terus kita bayarnya tinggi, akhirnya kan nggak seimbang gitu kan, yang kita dapatkan di kampus dengan pembayaran kita gitu. Mending utamakan tujuan utama kampus itu kan membuat mahasiswa itu bisa berkembang, mending utamakan kebutuhan mahasiswanya gitu. Betul banget itu. Oke, siap. Satu kata untuk Jogja. I love you Jogja. Satu kata untuk UIN. Jangan menjadi kapitalis. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama.